Shalom saudara-saudara sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 2 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Indah sekali firman ini. Penghapusan surat hutang oleh salib Kristus. Ini luar biasa, inilah tema yang kita ambil pada saat ini. Sebuah artikel koran memuat berita tentang seorang pengusaha di Utah yang bangkrut dengan hutang sebesar 613 miliar dolar. Hutang luar biasa besarnya. Lebih parah lagi, pria tersebut mengatakan bahwa seluruh aset yang dia punya hanya bernilai $7.310. Sementara utangnya tadi 613 miliar dolar. Apakah arti asetnya itu dibanding dengan utangnya itu? Dengan kata lain, jika seluruh hutangnya harus dibayar, si pemberi kredit hanya akan menerima kurang lebih 1/1 juta dari tiap sen yang dipinjamkan. Ia menghadapi jalan buntu untuk dapat membayar hutang-hutangnya. Besar sekali. Lalu apa yang dia lakukan? Bagaimana si pemilik uang modal itu menyikapinya? Dihapuskan hutangnya. Ini sangat luar biasa. Demikianlah dengan kehidupan kita. Hukum Allah menunjukkan bahwa kita telah bangkrut dalam hidup ini. Secara rohani bangkrut. Besar utang dosa kita tidak bisa bayar dengan apapun. Nah, Tuhan harus menagih. Sementara aset kita sudah nol. Hutang kita besar. Tapi Tuhan oleh anugerahnya dihapus. Diputihkan, dibayar lunas di kayu salib. Dia yang mati menggantikan kita mati, supaya oleh kematiannya saya dan Anda hidup. Luar biasa, surat hutang yang mendakwa dan mengancam kita, yaitu semua tuntutan dan hukuman Taurat karena dosa-dosa kita telah dihapus oleh Kristus dengan memakukannya di kayu salib. Sehingga kita bebas, dan satu-satunya hutang kita saat ini setelah dibayar lunas di kayu salib adalah ketaatan dan ucapan syukur pujian bagi Sang Penebus kita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, bagi orang-orang yang hidup di zaman Yesus, salib bukanlah sebuah perhiasan indah atau hiasan untuk digantung di rumah atau di leher menjadi aksesoris yang cantik. Sebaliknya, salib adalah sebagai kutukan, alat penyiksaan dan eksekusi yang kejam bagi para penjahat ulung. Salib itu jijik dan tidak pernah disukai oleh setiap orang. Salib itu tidak hanya dimaksudkan untuk mendatangkan penderitaan dan kematian, tetapi juga untuk melakukannya dengan cara yang sadis, sangat memalukan di depan umum, sehingga orang-orang pun akan
menjadi benci dan tidak suka dengan salib itu sebagai simbol penghukuman untuk penjahat kelas kakap. Tidak seorang pun ingin berakhir tragis seperti itu di kayu salib. Ketika kita merenungkan salib Yesus Kristus, apakah kita pernah bertanya, mengapa Yesus rela memakukan dirinya demikian? Ditolak oleh semua manusia, dipukuli, diludahi, dicemooh, dihina, disalibkan demi kita. Kenapa Yesus mau? Pengorbanan Kristus di salib adalah tindakan kasih Allah yang tertinggi kepada kita untuk menanggung dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan hanya kehidupan lahir dari penebusan Yesus di kayu salib setelah hutang kita ditebus, tapi juga perdamaian kita dengan Bapa di surga. Inilah yang harus kita syukuri di dalam hidup ini. Begitu besar kasih Allah dan kita berdamai dengan Tuhan Sang Pencipta yang telah kita hancurkan dengan perbuatan jahat kita, laksana anak yang hilang. Seperti itulah kita datang dan disambut dengan penuh sukacita. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pertengahan abad ke-20 di India Tengah pernah terjadi ketegangan antara non-Kristen dengan orang Kristen. Bentrok. Seorang pemuda disuruh memanjat gedung 3 tingkat dan mencabut salib yang ada di atas atap gedung tersebut. Cabut itu, kata non-Kristen. Namun demikian ia tidak berhasil mencabut salib itu. Bahkan ia terjatuh dari atap ke jalan di bawah dan terluka parah. Salib tetap berdiri, tapi dia yang jatuh. Ketika dibawa ke rumah sakit, ia ditempatkan di sebuah kasur yang bersebelahan dengan seorang pasien yang beragama Kristen. Ketika seorang percaya memberitahunya bahwa salib melambangkan apa yang diperbuat Yesus bagi dirinya di kayu salib, maka dia pun tersentuh. Lalu dia sadar, dia berteriak, "Tuhan Yesus, ampunilah saya." Terkadang kebencian yang berlebihan kepada Tuhan yang dilakukan dengan sebuah tindakan yang sangat emosional dan luar biasa jahat, saat itulah Tuhan menangkap dia. Dan banyak kejadian-kejadian seperti itu terjadi di tengah-tengah dunia ini. Bahkan jutaan manusia telah disadarkan oleh karena perbuatannya yang berlebihan. Ketika seorang percaya kepada Tuhan, maka dia pun sadar bahwa dia telah diampuni. Salib adalah lambang kekristenan. Kristus mati di sana memberi pengampunan bukan untuk menciptakan sebuah lambang suci saja. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, apa pesan renungan ini bagi kita? Bagaimana orang Kristen merespon pengorbanan Kristus? Pertama, dengan hidup kudus. Utangmu telah dihapus, diputihkan semua yang harusnya menjerat kamu untuk kematian, tapi oleh Kristus dihapus melalui darahnya. Sebagai umat yang telah diperdamaikan, ditebus, dipanggil untuk hidup suci tanpa utang, tidak bercela di hadapan Allah, kita harus mencerminkan manusia baru. Sikap-sikap kita, pola pikir kita, tindakan kita harus seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Seperti Kristus bersikap mengasihi, lemah lembut, dan penuh kedamaian hati menerima setiap kita, demikianlah kita bersikap terhadap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, bersyukurlah dengan rendah hati, dengan taat beribadah kepada Tuhan. Pengorbanan Kristus menginspirasi kita untuk hidup dengan rasa syukur dan pengabdian
mempersembahkan korban pujian dan kebaikan bagi semua orang sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Yang ketiga, jadilah terang dunia, mengikuti teladan Yesus, diajak menjadi pembawa kebaikan, pembawa sukacita, pembawa damai, cinta kasih, dan pengampunan. Itulah yang sangat indah dari pesan, tandanya bahwa hutang kita telah dihapus. Dalam Matius 18 ayat 23 sampai 35 dikisahkan seorang kaya yang memberikan hambanya yang untuk berutang karena tidak bisa dilunasi, maka hutangnya diputihkan, dihapus. Tapi dia yang dihapus hutangnya ini, yang berutang kepadanya, tidak mau dia hapuskan. Dia meminta hutang yang tidak mau. Dia tidak mau menghapus, dia malah menyiksa sang penghutang tersebut. Ketika tuannya mendengarkan itu, dia dipanggil kembali. Kamu tidak tahu diri ya, utangmu aku hapuskan, tapi utang saudaramu tidak kau hapuskan. Terlalu, sekarang bayar semua utangmu. Bagaimana dia? Terkadang hidup ini adalah sulit untuk kita pahami. Marilah kita menyadari siapa diri kita. Kita orang-orang yang dikasihani Tuhan harus hidup juga saling mengasihi. Utangmu telah dihapus, maka hapuslah hutang dosa saudaramu. Karena demikianlah Kristus mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berjuang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami pada saat ini. Mengikut teladan Kristus, itulah arti sebuah salib. Salib sebagai bukti penghapusan segala hutang dosa dan kematian kami. Oleh karena itu, dengan memandang salib, hancurlah kecongkakan hati kami. Dengan memandang salib Kristus, runtuhlah kesombongan kami. Karena disitulah Tuhan menyelamatkan kami. Kami pun mau hidup baru, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu saling mengampuni, saling memaafkan, saling menghapus segala utang dosa-dosa kami. Ajarlah kami Tuhan untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami yang sudah Kau tebus, agar kami hidup kudus, hidup baru sesuai dengan kehendak-Mu, sambil menata kehidupan kami di masa depan. Karena Tuhan selalu memberkati orang-orang yang tahu mengucap syukur karena dosa-dosanya sudah diampuni. Berkati kami hari ini bersama anak-anak kami dan keluarga kami, hidup sesuai dengan kehendak-Mu, jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, dan juga ancaman-ancaman yang menekan hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk hidup kuat dan tabah dalam segala hal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.